Python langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan seonggok buku vocab yang dimana buku itu dikutuk dan membawa malapetaka bagi yang memegangnya. Jadi gimanakah intro? Silih berganti dimasuki tapi kagak mati. Bergoyang lagi lanjut sampai pagi. Ada yang rela pacaran demi dapat yang gratisan. Doi dijual lalu hasilnya dipakai buat. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar, wahai pemirsa, bahwa ada seekor betina penunggu perpustakaan yang ditunggu oleh seonggok hantu gitu. Lalu wanita itu melihat buku tergeletak di bawah rak. Dan wanita itu melihat semua buku terjatuhan sendiri. Ketika ingin berlari, wanita itu dihentikan beberapa hantu. Bahkan wanita itu bertemu dengan hantu yang amat sangat cantik dan rupawan. Sampai akhirnya hantu itu membunuh wanita penjaga perpustakaan tersebut. Setelah itu, jasadnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sungguh tipikal hantu yang laknat. Sudah dibunuh, dibuang pula ke tempat sampah. Heran. Bentar ya, gua kencing dulu. Story diawali oleh ketiga laki-laki yang bernama Freddy, Venus, Dilo, dan seorang perempuan yang bernama Tera. Di saat itu mereka ingin pergi ke toko buku terdekat untuk mencari sebuah buku manga Sugiono in the Sky. Tiba di toko buku tersebut, mereka pun berpencar untuk mencari buku yang mereka cari. Di sini Freddy terkejut karena melihat wanita yang tiba-tiba berada di depannya. Sedangkan Venus dan Tera, mereka sedang mencari buku bersama. Namun sepertinya Tera menyukai Venus karena terlihat dari tatapan matanya yang begitu rupawan. Ketika Freddy mengambil salah satu buku, tiba-tiba saja ada beberapa buku yang terjatuh. Pemilik toko yang bernama Rusli langsung menghampiri Freddy, begitupun dengan Venus dan Tera. Di sini Rusli meminta ganti rugi kepada Freddy atas ulahnya tersebut. Seketika Dilo datang. Dilo dengan sengaja menyenggol rak agar celana dia robek dan meminta ganti rugi kepada pemilik toko. Di toko lo banyak paku tau? Hingga akhirnya Rusli mengusir mereka. Setelah hal itu tadi, mereka berkumpul di rumah Freddy. Guys, gua punya kejutan buat kalian. Freddy memberitahu bahwa dia telah mencuri buku dari toko tersebut. Seketika Venus mengambil buku itu dan melemparkannya ke arah Dilo. Ketika ingin dibuka, tiba-tiba saja lampu kamarnya padam. Kemudian Venus dan Dilo pun berpamitan karena hari sudah mulai petang. Di sisi lain Om Hadi sedang bertapa untuk mengetes ilmu gelapnya. Soalnya gelap. Malam itu ternyata Dilo secara diam-diam mengambil buku Freddy. Dilo membaca buku tersebut. Di buku itu tertera bahwa Dilo harus meneteskan darah jika ingin melihat tulisan selanjutnya. Dilo pun langsung melakukannya dan berharap bisa membaca buku ini lebih lanjut. Setelah beberapa jam menunggu, usahanya sia-sia karena buku itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Dilo pun menutup buku itu dan segera tidur. Pagi harinya, Freddy, Venus, dan Tera berada di kantin kampus mereka. Freddy memberitahu bahwa bukunya semalam telah hilang. Tak berselang lama datanglah dua orang perempuan yang bernama Sonya dan Essie. Untung nggak medium atau hard gitu. Seketika Freddy menghampiri Sonya dan Essie, tapi sayangnya dia dicuekin. Sungguh sedih sekali. Di sini, Sonya dan Essie menghampiri Venus dan Tera. Terlihat dari sikap Sonya yang baik kepada Venus. Sepertinya Sonya menyukai Venus. Di saat itu Tera terlihat jealous karena melihat Sonya dekat dengan Venus. Lalu, Freddy menelpon Dilo karena Dilo tak kunjung datang. Akan tetapi, Dilo sudah berada di belakangnya. Dilo mengembalikan buku milik Freddy karena Dilo merasa bahwa buku itu tidak ada tulisannya. Tapi anehnya Dilo melihat tulisan di halaman pertama bahwa setiap ingin membaca ke halaman berikutnya, dia harus meneteskan darah Ferawan. Namun Dilo tak melihat apapun yang keluar dari buku itu. Kemudian Freddy pergi ke kamar mandi. Freddy melihat buku itu dan anehnya ada nama mereka bertiga. Serem banget. Gua harus kasih tau mereka. Setelah itu mereka membicarakan hal itu di rumah Freddy. Venus masih bingung kenapa nama dan sidik jari mereka berada di buku tersebut. Lalu Freddy merasa bahwa setiap orang yang memegang buku ini, maka otomatis nama dan sidik jari mereka membekas di buku tersebut. Dilo menyalahkan Freddy karena semua ini adalah ulahnya Freddy. Mereka berdua pun bertengkar hingga Venus menenangkan mereka. Venus merasa bahwa buku ini adalah milik tukang sulap. Ketika Freddy sedang sendirian, Freddy membaca buku tersebut. Di buku itu tertulis bahwa mereka sudah diterima oleh buku laknat itu. Dan Freddy harus memberikan darahnya terlebih dahulu. Kalau minta pizza gua kasih. Tapi seketika darah keluar dari hidungnya dan menetesi buku tersebut. Tak berselang lama seorang wanita muncul di hadapannya. Namun Freddy tidak bisa melihat wanita itu. Malamnya, Venus bermimpi sedang berkimpoi dengan seorang wanita. Begitupun dengan Dilo.
Di saat Dilo sedang berendam, Dilo melihat wanita yang sedang menikmati tubuhnya. Setelah terbangun, mereka menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Tapi Dilo melihat titiknya telah basah oleh darah. Waduh. Pagi harinya mereka memberitahu Freddy atas mimpinya semalam. Dilo takut jika ada apa-apa dengan titiknya. Freddy mengajak Dilo untuk konsultasi ke dokter kelamin, namun dia menolaknya karena mayu. Dan Freddy merasa bahwa apa yang terjadi kepada mereka itu ada hubungannya dengan buku kuno. Freddy berkata seperti itu karena Freddy sudah membuktikannya dan bukan hanya properti sulap. Setelah mereka membaca, mereka harus mencukur setengah dari alis mereka. Di sini Freddy sudah melakukan perintah itu. Dildo kembali menyalahkan Freddy karena sudah mengambil buku itu. Kita harus cari orang pintar nih. Omnya Tera. Tapi Dilo menolaknya karena Dilo ingin membuktikannya terlebih dahulu karena takut tertipu oleh buku ini. Kemudian Venus meminta alat cukur kepada Freddy. Di sisi lain, Tera tengah asik membaca bukunya sambil melihat foto Venus. Tera merasa bahwa tidak seharusnya Tera menyukai Venus begitupun dengan Sonya. Gak seharusnya gue jatuh cinta sama cowok seganteng dia. Malamnya, ketika Dilo ingin membeli minum di sebuah warung, tak berselang lama Venus dan Freddy melihat banyak hantu yang mengitari Dilo. Buruan masuk! Namun karena Dilo sendiri yang belum mencukur alisnya, Dilo tak melihat hantu satupun di depannya. Lalu Venus memaksa Dilo untuk segera masuk ke mobil. Di dalam mobil, Dilo bertanya-tanya kepada mereka. Lihat apaan? Mendingan ya, lo cukur tuh alisnya. Serius lo? Lalu Dilo mencukur alisnya. Setelah dicukur, Dilo melihat banyak hantu di belakang mobil mereka. Kemudian mereka menuju rumah Tera untuk meminta bantuan omnya. Di saat itu, Om Hadi masih berlatih untuk menambah kekuatan supernya. Tiba di rumah Tera, Tera menyuruh mereka untuk duduk terlebih dahulu karena Tera ingin memanggil Om Hadi. Ketika itu, mereka memeriksa apakah hantu itu masih mengikuti mereka. Seketika Om Hadi dan Tera sudah ada di belakangnya. Setelah Om Hadi memeriksanya, hantu itu langsung hilang seketika. Lalu kita kembali ke topik para pemirsa bahwa Om Hadi sudah mengetahui kejadian yang mereka alami dari Tera. Tera menyuruh mereka untuk membuka kacamatanya. Om Hadi juga meminta buku kuno tersebut. Mereka meminta Om Hadi untuk memusnahkan buku itu, namun sudah terlambat karena mereka sudah berada di lingkaran alam arwah. Seketika Freddy teriak sendirian meratapi nasibnya, sedangkan yang lainnya hanya tercengang melihat Freddy. Om Hadi menceritakan tentang buku ini, bahwa dahulu kala hiduplah seorang wanita cantik dan rupawan. Dia bernama Putri Jingga, keturunan jin dan manusia di langit yang biru. Semasa hidupnya, Jingga seorang tukang tenun yang paling ditakuti. Tak seorang pun yang menumpas kejahatannya, sebab dia sudah menyekutukan dirinya dengan iblis. Sepanjang hidupnya, Jingga selalu menjadi sumber malapetaka. Karena dia selalu menyempurnakan ilmu hitamnya dengan membunuh banyak manusia. Hingga pada suatu ketika, Jingga menulis satu kitab yang berbahaya dengan berisi 13 cara memanggil setan. Yang ternyata rohnya masih bersemayam di kitab ini. Ke-13 cara itu yang digunakan Jingga untuk melaksanakan nafsu dan murkanya. Namun, alam tak menginginkannya, dan pada suatu malam di depan tempat tinggalnya yang terasing, tubuhnya hancur lebur karena tersambar petir. Tetapi ikrar yang sempat diucapkan sebelum kematiannya ternyata menjadi kenyataan. Jadi gimana dong, Om? Sayangnya di sini Om Hadi masih belum bisa membantu mereka, tapi Om Hadi akan terus memantau perkembangan dari jarak jauh. Venus sayang, aku pengen bisa meledak. Di sisi lain, Sonya yang lagi kangen dengan Venus mencoba menelponnya, namun tidak diangkat oleh Venus. Lalu di malam itu, Freddy, Venus, dan Dilo ingin mengembalikan buku itu. Tapi menurut Rusli, buku itu sudah menjadi hak mereka. Freddy meninggalkan buku itu di dekat pemiliknya yang kemudian mereka pun meninggalkannya. Waktu di jalan, Freddy melihat buku itu di tengah-tengah jalan. Seketika pemilik toko itu muncul di belakang mereka. Lalu mereka pun kembali meninggalkan buku dan Pak Rusli. Tiba-tiba, Dilo menemukan buku itu sudah berada di dalam mobilnya. Kini mereka bertiga sudah membuktikan bahwa buku itu tidak bisa dibuang. Dan tidak ada cara lain selain mengikuti perintah yang ada di buku tersebut. Langkah berikutnya, mereka harus memanggil roh Jingga dengan menggunakan jalangkung. Di buku itu tertera mereka harus melakukannya bersama ke-6 temannya. Tera, Sonya, sama Esi mau bantuin kita. Gua mau nyewa villa. Tiba di villa yang disewa Freddy, Sonya dan Esi tampak senang. Kemudian Venus mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam. Tapi ada yang janggal. Sepertinya Tera jealous karena Sonya dekat dengan Venus. Lalu mereka pun menutup semua jendela agar tidak ada orang yang tahu. Venus dan Tera, mereka juga mempersiapkan lilin yang akan melingkari mereka nantinya. Mereka saling berpegangan tangan dan membaca mantra-mantra untuk memanggil setan. Datang terjemput, pulang dan diantar. Setelah beberapa kali mencoba, usaha mereka
Sia, karena menurut Venus, nama Tera, Sonya, dan Esi belum tertulis di buku ini. Kemudian Tera, Sonya, dan Esi harus memegang buku ini terlebih dahulu. Dan benar saja, nama mereka otomatis tertulis di buku tersebut. Lalu Venus kembali membaca mantranya dan diikuti oleh teman-temannya. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Latang tadi jebul tadi ada. Seketika Sonya pingsan dan Venus mencoba membangunkannya. Tak berselang lama, wajah Sonya berubah menjadi gelam dan bertaring. Venus pun melepaskan Sonya, sedangkan Sonya berubah menjadi seonggok Putri Jingga. Putri Jingga mengambil jari langkungnya dan berniat membunuh mereka semua. Di sini, tidak ada yang bisa menghalangi Putri Jingga. Mereka pun kocar-kacir menyelamatkan diri mereka masing-masing. Venus dan Tera masuk ke sebuah ruangan dan mengganjal pintunya, sedangkan Venus, dia meminta maaf kepada Tera karena Tera masuk ke dalam permainan ini. Tapi Tera tidak sama sekali menyalahkan Venus karena semua ini sudah takdir. Seketika, jalangkung itu menembus pintu dan membuat Tera semakin ketakutan. Di saat itu Freddy dan Dilo bersembunyi di belakang kursi. Bahkan Dilo menemukan buku itu tergeletak di kursinya. Setelah membaca halaman berikutnya, Dilo harus berkimpai dengan orang yang berada di sebelah kirinya agar setan yang masuk ke tubuh Sonya akan segera pergi. Gue disuruh ngesek sama orang yang ada di sebelah kiri gue. Yang ternyata orang itu ternyata Freddy. Ya, mereka harus melakukan perhubungan duniawi dong. Dilo memberitahu Freddy bahwa mereka harus berkimpoy. Awalnya Freddy menolaknya, namun Dilo berhayal jika di sampingnya ada Esi, Dilo akan langsung melakukannya. Setelah dipikir-pikir, Freddy pun menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya. Alhasil, Freddy mau berkimpoy dengan Dilo. Fred, gue udah siap. Lu nungging deh. Lalu Dilo pun menancapkan titiknya ke Vandet Freddy. Tak berselang lama, Esi pun keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat Dilo dan Freddy sedang tusbol. Kemudian datanglah Venus dan Tera sambil membawa Sonya yang pingsan. Freddy menyuruh Venus untuk membaca perintah selanjutnya. Seketika Esi menghentikan Venus. Namun Venus menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan perintah setan ini hingga cara yang ke-13. Lalu Esi memarahi Tera karena menurut Esi, dirinya dan Sonya hanya dijadikan korban. Freddy pun langsung meminta maaf kepada Esi karena semua ini adalah idenya. Lalu Venus menenangkan Tera yang mungkin tertekan atas sikapnya Esi. Langkah berikutnya, yaitu mereka harus tidur di dekat kuburan dengan berbalut kain kafan. Di sisi lain, Om Hadi memanggil gurunya yang bernama David Zimbabwe untuk meminta bantuan. David mengingatkan Om Hadi bahwa dia tidak bisa membantunya dan biarkan saja mereka yang akan menyelesaikannya. Namun Om Hadi tetap ingin membantu mereka karena ada keponakannya yang ikut menyelesaikan permainan setan itu. Kekuatan Jingga tidak sanggup kita lawan. Hanya dengan melakukan perintah di buku itu yang harus dilakukan sampai selesai. David juga meminta Om Hadi untuk berhati-hati jika mengawal mereka. Setelah menemukan kuburan, sebelum mereka tidur, Venus memberi pesan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh tergoda sedikit pun. Selang beberapa jam, banyak setan keluar dari dalam kuburan yang akan menggoda mereka. Di sini Venus, Freddy, dan Dilo lolos dari godaan setan tersebut. Sementara Dilo, dia menghirup bau wangi. Seketika ada seorang wanita yang memberitahu Dilo bahwa Dilo telah dikerjai oleh Venus dan Freddy. Lalu Dilo membantu wanita itu untuk berdiri dan wanita itu mengajak Dilo untuk berkimpoy. Yang pada akhirnya Dilo terbuai oleh godaan wanita itu hingga akhirnya Dilo balik ke lobi. Sebenarnya Venus mendengar suara Dilo. Namun Venus menganggap bahwa itu bukan suara Dilo, begitupun dengan Freddy. Setelah itu, mereka menyadari bahwa Dilo sekarang sudah meninggoy. Kini Sonya dan Esi semakin ketakutan atas kejadian tersebut. Esi mengajak Sonya untuk pulang sementara Tera juga menyesal karena ikut-ikutan dalam permainan ini. Bahaya tau gak kamu keluar malam-malam begini? Ketika ingin menaruh pakaiannya ke dalam bagasi, Esi ditarik oleh songgok hantu. Sementara Sonya keluar dari mobilnya karena ada hantu di dalam mobilnya. Namun Freddy tak bisa menolong Esi karena terhalang oleh hantu. Lalu mereka pun bergegas masuk ke rumah. Venus menyemangati mereka untuk tidak takut, dan mereka harus menuruti perintah di dalam buku tersebut hingga selesai. Kemudian Freddy berinisiatif untuk menyelesaikan perintah dari dalam buku itu. Dan perintah selanjutnya, yaitu Tera dan Sonya harus melepas semfak dan menaruhnya di kepala mereka. Sonya meminta Venus untuk melepaskan semfaknya, sementara Tera, dia melepaskan semfaknya sendiri. Lalu mereka pun memakainya di kepala mereka. Tak berselang lama, ada pusaran angin yang menarik Sonya, Venus, dan Freddy. Lalu Venus dan Sonya masuk ke alam goib. Kini, hanya Tera yang tersisa dan Tera harus melakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya dia harus melakukan 2 langkah sekaligus, yaitu duduk di depan pada waktu maghrib dan memakai payung hitam. Setelah melakukannya, Tera mencium bau bangkai dan Tera juga berkata, Om Hadi, bantuin Tera, Om.
Seketika buku itu terbuka sendiri. Di buku itu tertulis Tera harus berjalan mundur di tangga. Saat melakukan perintah itu, dari belakang ada setan yang berjalan mundur. Waktu dirasa selesai, ada pusaran angin yang memunculkan Sonya dan Venus. Di sisi lain, Om Hadi dan David Chicago sedang dalam perjalanan menyusul Tera ke vilanya. Tera membantu Sonya untuk keluar dari pusaran angin tersebut. Ketika ingin menolong Venus, tiba-tiba saja pusaran angin itu hilang dan Venus tidak bisa diselamatkan. Sedangkan langkah selanjutnya, Tera dan Sonya harus bersiul. Seketika, pocong muncul di belakang mereka. Untung saja Om Hadi dan David datang lalu menolong Tera dan Sonya. Tera meminta Om Hadi dan David untuk mencari Venus dan Freddy. Bahkan Sonya memberitahu bahwa Dilo dan Essie sudah meninggal. Kemudian Om Hadi mengeluarkan Freddy yang terkunci di pendopo depan rumah. Lalu David menyuruh mereka untuk membawa Freddy ke dalam rumah, yang pada akhirnya David berhasil membuat Freddy terbangun. Awalnya Tera dan teman-teman tidak bisa melakukan perintah dari buku itu, tapi menurut David, mereka harus menyelesaikan perintah yang ada di buku itu, karena Om Hadi dan David tidak bisa membantu mereka. Freddy harus menoleh ke kanan dan ke kiri sebanyak 32 kali di depan cermin. Sementara Tera harus membunuh kucing berwarna hitam. Di sini Tera berhasil membunuh kucing hitam dan membawa kepalanya. Lalu Tera memperlihatkan kepala kucing itu ke Sonya. Namun tak disangka, kepala kucing itu berubah menjadi kepala manusia. Seketika banyak sekali setan yang mengelilingi Tera. Untung, Om Hadi dan David datang tepat waktu, sehingga setan itu dapat diusir oleh David dengan tongkat saktinya. Tak berselang lama Freddy teriak meminta tolong. Akan tetapi, mereka sedikit terlambat sehingga Freddy tewas terbakar. Sementara Venus, dia masih berada di dalam alam goib bersama Putri Jingga. Lepasin gue dari sini! Lalu Tera meminta Om Hadi dan David untuk membantunya menyelamatkan Venus. Om Hadi pun dengan senang hati akan membantu Tera. Namun sialnya, David harus meninggalkannya karena waktunya sudah habis. Malam itu, Tera dan Sonya tengah beristirahat, sedangkan Putri Jingga dan Dayangnya mengganggu mereka. Seketika Om Hadi datang dan Putri Jingga pun pergi. Lalu, langkah terakhir Tera dan Sonya harus tidur di dalam kuburan. Sebelum itu, Om Hadi akan mentransfer kebatinan kepada Sonya dan Tera. Om Hadi memberi pesan kepada mereka untuk tidak tergoda dan tidak berteriak sedikit pun. Mereka pun langsung tidur di dalam kuburan. Sementara Om Hadi akan berhadapan langsung dengan Putri Jingga. Putri Jingga dan Om Hadi saling bentrok ilmu. Dan ketika itu Om Hadi mendengar teriakan Sonya. Di sini Om Hadi terlena dan kalah dengan Putri Jingga. Akan tetapi Om Hadi tidak gentar dan balik menyerang Putri Jingga. Seketika Kitab dan Putri Jingga menghilang. Tera langsung menarik Venus. Namun menurut Om Hadi, Venus sudah meninggal bersama dengan Sonya. Akibat kejadian itu, kini Tera menjadi depresi dan tinggal di sebuah rumah sakit jiwa dengan membawa kitab tersebut. Di saat Tera sedang duduk, Tera diajak oleh perawat ke sebuah gudang. Di dalam gudang itu, perawat itu ingin memperkosa Tera. Namun dengan senang hati, Tera menuruti nafsu sang perawat. Ketika menjilat perut si perawat itu, Tera menggigitnya hingga kesakitan dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film 13 Cara Memanggil Setan. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan 13 Cara Memanggil Setan. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.